wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nurina pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Kalian siap? Oke, mari kita simak pemaparan video berikut ini. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nurina. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen waktu. Baik, jadi waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari. Untuk bisa mempergunakannya dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing individu. Waktu ini juga merupakan salah satu sumber daya yang harus dapat dikelola dengan baik agar individu bisa mencapai tujuannya. Hanya saja, tidak semua orang mengerti atau menggunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Karena itulah muncul istilah time management atau manajemen waktu. Nah, apa saja sih manajemen waktu itu? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat memanajemen waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk bekerja, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Dari pemaparan manajemen waktu tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Nah, dalam menjalankan manajemen waktu, kita mempunyai prinsip-prinsip dalam manajemen waktu. Apa saja sih prinsipnya? Nah, di sini ada 9. Yang pertama itu adalah tujuan adalah kunci utama. Jadi ada istilah begin with the end of the things. Mulailah segalanya dari akhir. Jadi pada saat kita akan meraih sesuatu, kita harus berpatokan pada hasil akhirnya. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Kemudian yang poin kedua yaitu be flexible. Jadi maksudnya di sini adalah jadilah fleksibel. Hidup kita itu bukan seperti matematika di mana 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Namun terkadang mengharuskan kita juga menyiapkan beberapa rencana atau planning. Baik itu rencana dari A, B, sampai dengan Z. Tidak usah terpaku pada to-do list atau tugas-tugas yang sudah kita buat. Bersikaplah fleksibel dan buat diri kalian nyaman atau enjoy dengan memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Prinsip yang ketiga ialah selamatkan waktu dengan prioritas. Jadi kalau kalian memiliki tugas atau to-do list itu dalam sehari ada 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka jangan memaksakan semuanya sehingga kehidupan kita itu jadi kaku. Ambil saja 3 kegiatan yang penting. Lalu selanjutnya adalah kita optimalkan kegiatan tersebut. Jadi kita buat target dari itu. 20 atau 30% dari target keseluruhan harus tercapai dengan maksimal. Jadi maksudnya adalah kita harus
memprioritaskan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tidak semuanya harus selesai dalam satu hari. Prinsip yang keempat itu adalah use single handling. Jadi fokus pada satu waktu. Nah, ketika kita memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokuslah pada tujuan kita. Matikan handphone bila perlu, atau apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan kegiatan. Jangan mengerjakan pekerjaan lain sebelum pekerjaan yang kita kerjakan di awal itu tuntas terselesaikan. Gitu maksudnya. Kemudian poin kelima itu adalah refreshing. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam harian kita jangan memaksakan diri untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip kita itu seperti manusia robot. Jadi kita itu ibarat balon yang bila ditiup terus-menerus pasti suatu saat akan pecah. Begitu juga dengan manusia. Kalau kita melakukan pekerjaan selalu padat, itu akhirnya kita juga akan mengalami stressing. Namun semua yang tidak seimbang pasti tidak baik ya. Jadi kalau kita berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka kalau kita stres dan merasa jenuh, waktu yang Anda buang menjadi lebih banyak lagi. Jadi sempatkanlah refreshing di sela-sela kegiatan. Prinsip yang keenam yaitu adalah multitasking. Nah, apa sih multitasking itu? Gambaran mudahnya adalah kalian bisa melakukan kegiatan dalam satu waktu, melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu, rentang waktu. Jadi misalkan contohnya kalau kita sedang menunggu antrian di bank, atau kita sedang menunggu sesuatu yang lama. Nah, kita bisa gunakan waktu-waktu itu sembari membaca buku, mendengarkan musik, atau kita browsing pakai HP smartphone, kita cari informasi baru. Jadi waktu kita akan lebih berarti dibandingkan hanya dengan menunggu tanpa melakukan apapun. Jadi multitasking di sini bukan kita harus mengerjakan segala sesuatu bersamaan pada satu porsi yang sama, tapi kita menggunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketujuh, maintenance balance. Jadi seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip yang terpenting, bahwa semua yang berjalan tidak seimbang pasti tidak baik ya. Coba bayangkan apa jadinya bila dunia ini hanya ada siang atau hanya ada malam. Jadi kalau kita hanya mementingkan karir atau pekerjaan dengan mengabaikan keluarga, itu juga tidak ada artinya. Seperti itu maksudnya. Dan yang nomor 8 adalah dare to be assertive. Maksudnya apa sih asertif itu? Jadi asertif adalah kita punya kapasitas atau kemampuan kapan kita harus bilang tidak, atau kapan kita harus bilang iya terhadap suatu hal. Intinya adalah kita bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Kita bisa mengalokasikan waktu untuk kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu kita. Kemudian yang selanjutnya adalah don't procrastinate your activity. Maksudnya prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan kita. Ini prinsip terakhir dan juga paling penting. Aspek dari segala
planning atau kegiatan rencana yang akan mewujudkan cita-cita kita. Jadi sebaiknya lakukan semua yang telah kita rencanakan. Selesaikan tugas yang terdata di to-do list tadi atau daftar tugas. Manfaatkan waktu luang dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kalian menumpuk dan membuat kamu akhirnya bingung sendiri. Nah, itu tadi prinsip manajemen waktu. Kemudian sekarang bagaimana langkah-langkah kita dalam manajemen waktu? Di situ akan saya paparkan bagaimana sih caranya. Nah, cara yang pertama, gunakan pensil. Jadi maksudnya di sini adalah kita mencatat semua kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya dalam satu hari kita mau berangkat sekolah, setelah sekolah nanti kita mengerjakan tugas, kemudian sampai siang hari kita nanti pulang mau mampir untuk belajar kelompok atau mampir ke toko hanya sekedar untuk refreshing. Nah, itu silahkan dicatat atau dibuat listnya. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan itu, kita mencoret dari daftar kegiatan to-do list tadi. Kalau sudah kita kerjakan, kita coret. Itu untuk menghindari penumpukan tugas ataupun kelupaan melakukan sesuatu hal. Kemudian langkah yang kedua yaitu gunakan kalender. Kalender di sini maksudnya adalah pada saat kita sudah membuat to-do list atau daftar tugas tadi, kita tetapkan mana yang menjadi prioritas kita, mana yang menjadi deadline utamanya. Jadi setiap kegiatan memiliki tenggat waktu dan diatur berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan daftar kegiatan tersebut, kita bisa lebih spesifik lagi. Misalkan hari Senin jam sekian sampai sekian kita melakukan apa. Kemudian Senin jam selanjutnya jam 10 sampai 11 itu apa. Kemudian Selasa tanggal berapa, jam berapa kita akan melakukan apa, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita membuat daftar kerja harian. Jadi pada saat nanti kita sudah membuat daftar tugas yang sudah kita buat secara spesifik sesuai dengan tingkat kepentingan dan prioritasnya, kita buat daftar tersebut beberapa hari, jadi tidak hanya satu hari. Kita buat untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai Sabtu atau Minggu. Hari libur pun tetap kita buat daftar supaya apa? Kita tertata. Nah, langkah yang terakhir adalah merencanakan aktivitas mingguan. Nah, ini kumpulan dari yang tadi. Pertama kita menggunakan pensil tadi, kita buat daftar tugas, kemudian kita spesifikkan dengan menggunakan kalender harian kita seperti apa, sesuai jamnya seperti apa, dan terakhir kita buat itu setiap hari dan kita buat dalam mingguan. Kemudian nanti kalau beberapa minggu kita buat dalam mungkin bisa dalam bulanan, dalam kegiatan 1 bulanan, tidak masalah. Seperti itu. Selanjutnya adalah hal-hal yang atau kegiatan yang membuat kita kehilangan waktu. Nah, apa saja sih kegiatan yang membuat kita jadi kehilangan waktu? Yang pertama, kita menghabiskan waktu luang yang sangat sedikit dengan hal yang tidak berguna. Jadi pemaparannya seperti ini. Penyebab yang paling sering membuat seorang itu
waktunya terbuang sia-sia atau percuma ialah terlalu banyak misalkan menonton TV atau melakukan kegiatan yang tidak ada faedahnya. Jadi dalam televisi banyak sekali hiburan, tapi kebanyakan kan isinya sesuatu yang tidak mendidik dan bermanfaat. Sebagian besar malah acara televisi didominasi biasanya sinetron atau reality show dan lain sebagainya, drama. Nah, daripada kita membuang-buang waktu untuk menonton televisi, lebih baik kita gunakan untuk googling atau searching di smartphone kita. Kita bisa mendapatkan banyak hal, tidak hanya hiburan seperti yang ada di televisi, tapi juga pengetahuan baru yang bersumber dari artikel ataupun gambar ataupun video yang ada di sajikan dalam smartphone. Tapi ingat ya, penggunaan smartphone ini juga kita harus melakukannya dengan bijak. Jangan sampai nanti dunia kita sekarang kan dunianya yang serba internet, jadi akses media sosial itu jadi lebih gampang. Ditambah lagi sekarang dengan dukungan sinyal yang lumayan kencang. Jadi kegiatan di sosmed itu jadi lebih menyenangkan. Kadang-kadang kita sedikit kebablasan istilahnya. Tapi secara tidak sadar itu banyak waktu luang yang kita buang karena terlalu sering aktif di medsos. Kalau untuk urusan bisnis atau pekerjaan sih nggak masalah. Tapi kalau hanya untuk menunjukkan eksistensi kita, update status, kemudian ingin mendapatkan komentar, ingin mendapatkan jumlah like yang banyak, pekerjaan-pekerjaan tersebut kan sebenarnya bisa dialihkan dengan melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat kan. Kamu bisa mendapatkan manfaat yang lebih berguna juga dibanding hanya sekedar update status gitu. Kemudian kegiatan yang kedua yang membuat kita kehilangan waktu itu adalah memaksa menang dalam setiap debat. Jadi maksudnya di sini adalah kita pada saat bergaul sehari-hari dengan orang lain tidak menutup kemungkinan kadang kita melakukan perdebatan, muncul sifat-sifat egois kita, keras kepala kita, akhirnya malah membuang-buang waktu kita yang tidak berguna. Setelah kita menang dari setiap perdebatan, apa yang kita rasakan? Hanya perasaan puas kan? Jadi percuma kalau bahagia tapi orang lain di sekitarmu tidak merasa senang atau kesal terhadap perilaku kita gitu. Jadi mulai sekarang kita kurangi ego kita dan kita coba menerima pendapat orang lain. Terkadang mendengarkan pendapat orang lain pun membantu kita mendapatkan pengetahuan baru. Betul nggak? Nah, kegiatan yang ketiga sekarang. Kegiatan yang ketiga itu melakukan pekerjaan yang tidak disukai. Nah ini, jadi membuang waktu yang paling efektif adalah dengan melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi tetap dikerjakan. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan hanya untuk membahagiakan orang lain dan mengabaikan kebahagiaan dirimu sendiri, hidupmu itu tidak bermakna karena melakukan semuanya serba terpaksa. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk menolak berbagai permintaan yang tidak kamu sukai. Jadi berikan mereka pengertian, berikan mereka pemahaman secara baik mengapa kamu atau kalian sampai menolak permintaan mereka. Dengan begitu mereka akan lebih memahami kamu dan kamu pun bisa berhenti membuang-buang waktu yang tidak kamu sukai. Jadi orang sukses itu adalah orang yang berani mengatakan tidak terhadap tawaran yang sekiranya tidak disukai atau tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Oke, lanjut ke
kegiatan yang keempat, yaitu adalah selalu mengeluh dengan perubahan yang terjadi dalam hidup. Nah, di sini kebiasaan kita sering mengeluh tanpa kita sadari telah membuang banyak waktu. Jadi ketika kita mengeluh, perasaan memang menjadi lega. Tapi kalau keseringan mengeluh tentang perubahan yang terjadi dalam hidup kita, itu sama sekali tidak ada manfaatnya. 5 menit saja kalau kamu pakai untuk mengeluh, dengan 5 menit kamu pakai untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, misalnya dengan bersyukur, atau kita punya pemikiran yang optimis, itu hasilnya akan berbeda. Jadi mulai sekarang berhenti mengeluh terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kegiatan yang selanjutnya yang bisa membuat kehilangan waktu adalah berpura-pura bergaul dan menyukai orang yang ada di sekitarmu. Nah, kadang kita tidak tahunya kita pikir itu biasa, tapi ternyata itu membuat kita banyak kehilangan waktu. Jadi berpura-pura menyukai orang itu hanya percuma. Bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya yang tidak kamu suka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk berteman dengan orang-orang yang tidak memberi manfaat pada hidup kita. Alhasil waktu kita nanti akan terpakai sia-sia untuk menyenangkan orang lain, seperti itu. Jadi untuk membuat orang suka akan keberadaanmu, ujung-ujungnya kamu sendiri yang lelah karena selalu berusaha membuat orang lain menyukaimu dengan susah payah tentunya, hingga pada akhirnya kamu jadi kehilangan diri sendiri. Nah, itu akan sangat merugi sekali kan. Dan kegiatan yang selanjutnya itu adalah membuat masalah yang dibuat-buat. Nah, kok bisa ini masalah yang dibuat-buat? Nah, maksudnya adalah gini. Jadi pada saat seseorang menciptakan masalah palsu atau yang dibuat-buat itu tadi untuk menghindari masalah yang lainnya. Jadi menutupi masalah dengan masalah yang lainnya. Hal ini berbahaya sekali. Jadi hanya membuang-buang waktu saja. Ada baiknya kalau kalian punya masalah, hadapi dengan berani. Masalah itu tidak akan selesai kalau kamu atau kalian terus menghindarinya. Kalaupun ada resiko dari permasalahan tersebut, ya sudah, hadapi saja. Setidaknya kita akan lebih tenang karena telah menghadapi suatu permasalahan kita yang selama ini menyelimuti pemikiran dan perasaan kita. Itu akan lebih baik daripada menutupi masalah dengan masalah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah terlalu banyak membicarakan keburukan orang lain. Nah, di sini ini sangat familiar sekali pada saat era-era yang sekarang. Jadi terlalu banyak membicarakan keburukan, ngobrol ke sana ke sini. Selama itu sih bermanfaat, nggak masalah. Selama itu menambah pengetahuan, oke saja. Tapi yang perlu dihindari adalah ujung-ujungnya kalau malah kita membicarakan keburukan orang lain dengan obrolan-obrolan yang tidak jelas. Lebih baik tinggalkan saja, atau kita lebih baik diam. Membicarakan sesuatu yang jelek tentang orang lain tidak akan memberi manfaat apapun buat kita. Sama saja kamu buang-buang waktu yang berharga. Coba bayangkan efeknya. Kalau kita tidak membicarakan orang lain, tidak gosip istilahnya, kalau anak sekarang tidak gibah ya. Jadi pekerjaan kita atau kegiatan kita akan selesai lebih cepat, ya enggak? Jika pekerjaan selesai lebih cepat, waktu bersantai juga akan lebih lama. Daripada kita menyakiti hati orang lain dengan menggosipkannya, ya lebih baik ubah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bernilai positif. Nah, seperti
Kemudian ini adalah pemaparan yang paling terakhir, yaitu adalah bagaimana cara kita mengatur waktu agar produktif. Ya, jadi bagaimana kita supaya waktu yang kita miliki produktif. Di dunia ini tidak ada ya yang diberi jumlah waktu berbeda setiap harinya. Semua sama, punya waktu 24 jam sehari semalam. Jadi kita harus tahu bagaimana menempatkan satu pekerjaan atau kegiatan di atas pekerjaan yang lainnya. Dan kita harus tahu persis apa yang harus diutamakan dalam setiap pekerjaan. Jadi bagi kalian atau kamu-kamu yang masih merasa kurang bisa mengatur waktu dalam bekerja, belajar, atau melaksanakan kegiatan apapun, jangan khawatir, ini ada caranya. Nah, caranya itu apa saja? Kita bahas berikut ini. Yang pertama, perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Buat to-do list. Nah, kembali lagi kan kita ke daftar kegiatan. Jadi mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan itu hanya akan membuat kita bekerja tidak efektif. Hanya akan membuat kita membuang energi tanpa hasil. Kita justru akan kebingungan apa yang harus dikerjakan untuk hari itu. Hasilnya, waktu bekerja atau belajar bakal terbuang percuma. Nah, karena itu, cara mengatur waktu yang baik adalah dengan membiasakan diri menyusun daftar apa yang harus dikerjakan. Jadi maksudnya adalah kalau kita ingin mengerjakan untuk esok hari, susun daftar to-do list ini pada malam sebelumnya. Buat juga tadi langkah-langkah yang sudah saya paparkan di atas. Daftar kegiatan untuk 1 atau beberapa hari ke depan, bahkan beberapa minggu ke depan, seperti itu. Nah, apabila perlu, kita bisa menggunakan aplikasi reminder di HP. Jadi supaya aplikasi itu nanti membantu mengingatkan kita apa yang harus dikerjakan dalam waktu dekat. Karena tidak ada jaminan ya, semua bisa mengingat apa yang akan kita kerjakan. Karena otak kita pun terbatas memorinya. Nah, pada saat kita lupa atau kamu lupa, kegiatan Anda bisa berantakan, seperti itu. Tips yang kedua adalah tentukan tenggat waktu. Nah, tenggat waktu di sini hubungannya erat sama pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai kita mempunyai tenggat kita jam karet. Hal ini untuk memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat pada waktunya. Jadi tenggat waktu itu juga melatih kita supaya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita emban atau kita laksanakan. Atur tenggat waktu setiap kegiatan dan beri jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Jeda ini dimaksudkan untuk memberi kita kesempatan melakukan evaluasi atau sekedar beristirahat sejenak sambil mengevaluasi kegiatan kita apakah sudah sesuai dengan tujuan di awal atau adakah yang harus diubah atau direvisi, seperti itu. Jadi pekerjaan kita dipastikan nantinya punya kualitas yang sesuai standar yang sudah kita tetapkan. Nah, ini juga diperlukan kepatuhan diri kita terhadap tenggat waktu yang sudah kita buat sendiri. Kalau kita abaikan tenggat waktu yang kita buat,
ini akan membuat pekerjaan ataupun kegiatan kita tidak efektif dan tidak produktif. Nah, ke cara yang ketiga, mengatur prioritas tugas. Nah, setelah tadi sudah kita buat daftar apa saja yang harus kita kerjakan, selesai disusun, mulai tentukan mana yang mendapat prioritas utama, mana yang bisa dikesampingkan lebih dulu. Kita lihat dengan seksama kegiatan hari itu misalnya. Tandai mana yang harus dilakukan di lebih awal. Jadi ketika nanti kalian sudah menentukan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi prioritas, artinya kalian juga harus segera melakukannya. Jangan pernah menunda pekerjaan yang telah menjadi prioritas. Kalau nanti kita sudah selesai, kita tandai pekerjaan kita yang sebagai prioritas, maka tidak boleh ada hal lain yang membuat pekerjaan tersebut menjadi tertunda. Jadi kita abaikan semua gangguan yang datang sampai prioritas tersebut selesai secara tuntas. Seperti itu maksudnya. Cara yang keempat, yaitu fokus pada pekerjaan. Nah, ini hubungannya dengan pekerjaan ya. Pada saat kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau sesuai tenggat tadi, tidak ada cara lain kecuali Anda fokus pada pekerjaan tersebut. Tinggalkan semua yang bisa berpotensi memunculkan gangguan. Atur waktu supaya kita bisa menyelesaikannya secara tuntas. Kalau perlu, penggunaan smartphone pun juga harus kita minimal. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang membutuhkan fokus, kita bisa mengubah aturan atau setting pada smartphone kita dengan mode silent. Jadi setiap ada notif yang masuk tidak mengganggu fokus kita pada pekerjaan. Kemudian kalau kita bekerjanya pakai internet, nah ini juga ada gangguannya. Ada rayuan-rayuan dari membuka situs internet yang ada. Jadi usahakan menghindari membuka situs yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Kalau kita buka internet untuk sekedar mengirimkan file melalui email atau sebagainya, ya lakukan saja sesuai yang dibutuhkan gitu. Jangan terpancing untuk misalnya browsing hal-hal yang tidak berguna. Nah, akhirnya kita buang waktu kita lagi. Gitu ya. Dan cara yang kelima itu adalah, nah di sini jangan coba multitasking. Kalau tadi ada yang disarankan multitasking, sekarang ada yang tidak bisa atau tidak disarankan untuk multitasking. Yang disarankan untuk multitasking tadi adalah pekerjaan yang sekiranya memang benar-benar tidak ada hal lain untuk dikerjakan. Jadi daripada kita membuang waktu hanya untuk mengantri, kita bisa dapat pekerjaan yang lain. Nah, di sini sebaliknya. Jadi kelihatannya sih ya, orang yang multitasking itu terkesannya hebat. Padahal untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu hanya akan membuat kita tidak fokus pada pekerjaan utama kita. Jadi kalaupun pekerjaannya itu bisa selesai, pasti waktunya, hasilnya tidak akan optimal. Jadi sekedar info ya, ketika seseorang dipaksa untuk melakukan multitasking atau melakukan banyak pekerjaan di satu waktu, otak kita itu juga bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Lah, itu menyebabkan kelelahan otak dan akan membuat tubuh cepat lelah, sehingga kita bisa saja mengalami stres. Selain itu, kemampuan memori otak kita juga akan menurun.
seperti itu sudah menjadi hukum alamnya. Jadi ujung-ujungnya pekerjaan kita pun jauh dari kata efektif dan produktif. Nah, fokus pada pekerjaan utama Anda, maka hasilnya akan lebih produktif. Selanjutnya, cara yang keenam, cara mengatur waktu agar produktif ya, yaitu dengan delegasikan pekerjaan yang tidak penting. Jadi, pada saat kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita sudah bisa pilah-pilah dari awal mana hal yang bisa kita handle, mana hal yang bisa kita selesaikan sendiri, dan mana hal yang harus kita delegasikan atau kita berikan pada orang lain untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Jadi kita harus tahu apakah pekerjaan itu bisa kita selesaikan sendiri atau harus dibantu oleh orang lain. Jika kita atau kalian masih butuh waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi prioritas utama tadi, tidak ada salahnya kita kasihkan pekerjaan kita yang lain ke orang lain yang memang kompeten, sekiranya kita anggap mampu dan bisa. Jadi memanfaatkan kemampuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan kita itu tidak ada salahnya. Itu adalah cara efektif malah untuk memenuhi semua rencana kegiatan yang telah kita susun. Apalagi kalau itu terjadi pada saat waktu yang kita pakai sedikit atau sempit, pekerjaan kita banyak. Jadi dengan mendelegasikan pekerjaan yang kita anggap orang tersebut kompeten, akan lebih baik daripada kita mengerjakan semuanya sendiri, sehingga hasil nantinya akan maksimal. Seperti itu. Dan cara yang terakhir yaitu adalah memiliki atau milikilah istirahat yang cukup. Seperti yang sudah saya paparkan di atas tentang istirahat atau refreshing tadi. Jadi setiap kita menyelesaikan satu pekerjaan, beri kesempatan pada otak dan tubuh kita untuk beristirahat. Tidak perlu lama, kita hanya butuh 10-15 menit saja itu sudah cukup. Jadi gunakan waktu istirahat itu untuk sekedar meregangkan otot, kemudian menghirup udara segar, atau hanya sekedar kita berbincang atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita. Jadi memaksakan langsung meneruskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang membuat hasilnya tidak maksimal, itu bisa diminimalisir dengan cara yang tadi. Kita harus istirahat. Segarkan pikiran dan tubuh kita dulu dengan jalan-jalan, atau kita bisa istirahat yang lain, sekedar makan camilan atau apa, itu jauh lebih bermanfaat dibanding beristirahat sambil memainkan smartphone atau HP. Nah, semakin kalian atau kamu pintar mengatur waktu, semakin dekat pula kalian meraih tujuan atau impian. Oleh karena itu, coba mulai sekarang kalian atur waktu yang telah kalian jelaskan di daftar kalian dan mulai terapkan. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa atur waktu kalian sebaik mungkin. Sekian dari Bu Nurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.